Nah, sebelum kami kembali mengajak Anda untuk menyimak laporan rekan kami Danita Riyandini di RPH Yogyakarta, kami hadirkan terlebih dahulu informasi yang masih berkaitan dengan Idul Adha ketika seekor sapi yang berukuran besar di Masjid Al-Akbar, Surabaya ngamuk dan lepas. Ya, sapi bahkan ini sempat menyeruduk papan baliho taman sebelum akhirnya bisa segera dikendalikan. Jadi usai berhasil ditangkap, petugas langsung membawa sapi tersebut untuk naik ke atas mobil bak terbuka. Ini saat digiring oleh petugas ya Bayu ya. Namun petugas juga masih kesulitan karena hewan kurban itu menolak untuk dibawa. Sapi kurban tersebut rencananya akan didistribusikan oleh Masjid Al-Akbar ke masjid lainnya di wilayah Surabaya. Ya, ini saat sapi ngamuk dipaksa untuk naik ke mobil bak terbuka ya untuk segera dibawa kembali. Masih dari wilayah Jawa Tengah ya Bayu ya? Iya. Ini kita ke Jawa Tengah, di Solo Jawa Tengah ternyata ada informasi menarik, apa itu? Ini ada sosok superhero yang kemarin juga ikut berpartisipasi untuk memberikan daging kurban kepada mereka yang tidak mampu. Jadi sosok superhero Spider-Man kali ini turun ke jalan atau turun ke lapangan untuk membagikan daging-daging kurban kepada para penghuni panti asuhan. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Agung Widanarko, sang Spider-Man gendut asal Solo ini tiba di panti asuhan Yayasan Lentera Kompleks Taman Makam Pahlawan Kuruk, Solo, Jawa Tengah. Kedatangan superhero ini bertujuan membagikan hewan kurban kepada anak-anak yatim piatu di panti asuhan Yayasan Lentera. Aksi bertajuk Superhero Berbagi ini bertujuan membantu anak-anak yatim piatu agar tetap bisa merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha. Menurut Danar, sejumlah panti asuhan belum mendapatkan bantuan hewan kurban karena daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi COVID-19. Selain itu, banyak juga masyarakat yang takut menyalurkan sendiri hewan kurbannya karena situasi pandemi. Selain panti asuhan, pembagian hewan kurban ini juga menyasar sejumlah masjid di wilayah Solo Raya yang masih minim bantuan hewan kurban. Ini agenda rutin namanya Superhero Peduli dan Superhero Sambang Panti. Sudah sejak Lebaran kemarin, Ramadan kemarin kita menyumbang untuk panti karena tahu sendiri pandemi. Sebenarnya hari-hari menuju Lebaran itu tempat bahagianya panti asuhan. Pengelola Panti Asuhan Yayasan Lentera Solo menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan hewan kurban tersebut. Panti asuhan ini baru pertama kali mendapatkan bantuan berupa hewan kurban hidup, biasanya hanya mendapatkan daging yang sudah dimasak. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Padahal saya ngebayanginnya dia nempel di tembok Bayu. Saya pikir tadi bagi-baginya pakai apa? Jaring laba-laba. Jaring laba-laba. Tapi makasih ya Mas Agung sudah ikut meringankan beban dari adik-adik yang tinggal di panti asuhan. Nah, sekarang kami akan mengajak Anda kembali untuk bergabung dengan rekan Danita Riyandini dari Yogyakarta. Danita. Bayu Rati, saat ini sudah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan juga Pangan di Kota Yogyakarta. Bagaimana prosedur yang diterapkan ketika penyembelihan dan juga distribusi pada masa pandemi COVID-19 ini? Karena ada kurang lebih 400 hewan kurban yang disembelih atau menjadi target penyembelihan dari rumah pemotongan hewan di Kota Yogyakarta ini. Pak Sugeng, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana untuk prosedurnya selama 4 hari ini? Ya, terima kasih. Jadi ketika kita menyelenggarakan penyelenggaraan pemotongan hewan kurban pada tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita tidak menerapkan protokol
kesehatan atau protokol COVID, pada tahun ini kita harus menerapkan protokol COVID. Jadi apa langkah pertama yang harus kita persiapkan? Pada saat hewan itu dibawa masuk ke rumah potong hewan, petugas kebersihan, petugas keamanan kami atau petugas yang ada di depan akan mengetes tubuh orang yang akan membawa hewan kurban ke dalam kandang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menganjurkan bahwa petugas yang membawa hewan ke kandang itu harus selalu pakai masker. Dan yang ketiga, kita sediakan juga tempat cuci tangan dan kita sediakan juga sabun untuk kebersihan bagi petugas maupun para pembawa hewan yang akan membawa hewan itu ke kandang yang ada di rumah potong hewan. Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengatur pada saat nanti menggiring hewan itu ke tempat penyembelihan. Kita siapkan petugas, 1 orang petugas yang bertugas untuk menggiring hewan itu dari kandang ke tempat penyembelihan, 1 orang maksimal. Kemudian yang kedua, ketika akan merebahkan hewan ini juga kita sudah siapkan petugas maksimal 2 orang. Kemudian pada saat penyembelihan sudah diselesaikan, maka tinggal menggantung hewan itu untuk kemudian dikuliti. Ketika akan dilakukan pengulitan, maksimal petugas yang harus disiapkan adalah 2 orang, sehingga 1 seekor lembu yang akan dikuliti maksimal 2 orang. Petugas menggunakan sarung tangan, kemudian juga menggunakan masker dan selalu menggunakan pola jaga jarak yang harus ditetapkan. Nah, setelah selesai baru kemudian dibelah karkas tersebut menjadi 6 bagian. Setelah selesai kemudian didistribusikan pada panitia-panitia penyelenggara Idul Kurban yang ada di berbagai tempat di Kota Yogyakarta. Ini adalah langkah yang berbeda ketika kita menyelenggarakan pemotongan hewan kurban yang ada di RPH dibandingkan dengan tahun yang lalu. Begitu, Mbak Lina. Pak, kalau tahun lalu dibagikan dalam perbagian kecil yang sudah langsung ke masyarakat. Kalau tahun ini 6 bagian saja. Untuk pengambilan ataupun pendistribusian, apakah juga ada antrian pada panitia yang akan dibagikan di kampung-kampung begitu, Pak? Betul. Jadi kalau kita perbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ada beberapa panitia yang menggunakan area wilayah kami untuk melakukan pekerjaan sapi finishing. Setelah disembelih dibagi menjadi kecil-kecil, di-packing, kemudian ada petugas dari panitia sendiri yang kemudian mengantarkan kepada masyarakat itu. Pada tahun ini kami tidak memberikan kelonggaran bagi panitia penyelenggara yang akan menggunakan wilayah kami untuk melaksanakan packing, membagi kecil-kecil sampai dengan distribusi. Artinya setelah dibagi 6 karkas itu, panitia penyelenggara itu membawa daging itu ke lokasi masing-masing, kemudian di lokasi masing-masing itulah mereka akan melakukan distribusi. Sesuai dengan surat edaran Wali Kota Yogyakarta, maka proses pengambilan daging kurban itu tidak diperkenankan untuk berduyun-duyun masyarakat ke lokasi, namun panitia harus menyiapkan petugas yang melakukan kegiatan distribusi di lapangan. Sehingga dengan cara ini, maka pola physical distancing-nya tetap bisa dijaga dan kerumunannya juga masih bisa dihindarkan. Begitu. Untuk target sendiri 400. Kabarnya juga dibatasi, Pak, untuk hewan kurbannya. Betul. Jadi selama 4 hari sejak hari kemarin, kemudian hari ini sampai dengan hari Senin, kita memang menargetkan untuk yang akan menyembelih di rumah potong hewan Giwangan itu sebanyak 200 lembu dan 200 kambing. Namun sampai saat ini kita sudah memperoleh data dari mitra kami di Basnas bahwa yang sudah mendaftarkan di rumah potong hewan Yogyakarta ini sebanyak 150 lembu dan sekitar 50 kambing gitu. Pak Sugeng, terima kasih atas informasinya. Di rumah pemotongan hewan kurban sebelum pandemi ini, biasanya di halaman di rumah pemotongan hewan ini ada panitia-panitia dari kampung-kampung yang juga memanfaatkan lokasi ini untuk pemotongan hingga pembagian. Namun tahun ini karena pandemi pihaknya tidak memperkenankan ataupun hanya mendistribusikan langsung dalam bagian-bagian besar. Begitu Rati dan juga Bayu, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih Danita melaporkan langsung dari Yogyakarta. Semoga proses penyembelihan hewan kurban dan juga
pendistribusiannya dapat berjalan dengan lancar. Amin, pastinya, amin ya robbal alamin. Oke, kami jeda dulu, nanti kami akan hadirkan informasi mengenai pantauan arus lalu lintas di wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat. Karena kan udah long weekend itu. Kemarin macet, Bayu. Kemarin macet ya? Di tol Jakarta Cikampek nih macet kemarin. Nah, sekarang kita akan lihat nih nanti di Bogor masih macet apa enggak nih pagi hari ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.